Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Desriana Gita Putri dari kelas 03 SAKP 010 dengan nomor induk mahasiswa 2010 11 200 649 dan nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi dari pertemuan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terakhir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produksi per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang meleset, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi urus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Kemudian ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, peningkatannya bisa terjadi karena pendapatan nasional yang terdiri atas permintaan masyarakat atau konsumen, perusahaan, dan pemerintahan yang meningkat. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang A, faktor sumber daya manusia, yang B, faktor sumber daya alam, C, faktor sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang D, faktor budaya, yang E, faktor sumber daya modal. Kemudian ada perubahan struktur perekonomian nasional. Suatu proses pengembangan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan jumlah aktor. Bisa hanya dari sisi permintaan agregat, sisi penawaran agregat, atau dari kedua sisi pada waktu yang bersamaan. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata. Perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Hal ini menggairahkan pertumbuhan industri baru. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi. Yang semua ini memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana, investasi, serta resource utama lainnya dari satu sektor ke sektor lainnya. Kemudian ada faktor terjadinya perubahan struktur ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan struktur ekonomi. Antara lain, yang pertama, produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Kedua, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Yang keenam, kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Ketujuh, adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. Yang kedelapan,
terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor impor. Kesimpulan dari yang telah saya jelaskan, pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dapat berjalan relatif efisien dengan adanya kebijakan politik yang otoriter. Arus modal yang berelasi dengan modal dalam negeri pada akhirnya dapat berkembang dengan pesat sehingga banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.